Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Alhamdulillah, jamaah salat Jumat yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan hari ini Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan nikmat-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan salat Jumat berjamaah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak di akhirat nanti kita harapkan syafaat dari beliau, dan semoga kita semua termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini khatib berwasiat kepada diri saya sendiri dan kepada jamaah semuanya. Marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bekal takwa inilah kita akan selamat hidup di dunia ini hingga sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan khutbah Jumat kali ini, saya akan menyampaikan beberapa ayat Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah ayat kedua sampai dengan ayat kelima. Hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kitab ini yakni Al-Quran adalah petunjuk bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib dan menegakkan salat dan menafkahkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum kamu, dan mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Mereka itulah yang berada di atas jalan yang benar dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Quran surat Al-Baqarah ayat 2 sampai dengan ayat kelima. Dalam ayat ini terdapat beberapa hal yang perlu kita renungkan, yaitu yang pertama, petunjuk bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya adalah orang-orang yang tidak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak akan bisa mencerna,
membaca dan menghayati apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk melalui Al-Qur'an. Jadi petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan melalui Al-Qur'an akan bisa diterima, akan bisa dicerna oleh orang-orang yang hatinya benar, orang-orang yang hatinya lurus, orang-orang yang hatinya bersih dari segala penyakit-penyakit hati. Orang yang hatinya kotor, jauh dari rasa iman kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh dari rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan adanya petunjuk melalui Al-Qur'an tidak akan bisa menerima, bahkan jauh dari petunjuk itu tersebut. Maka jamaah yang berbahagia, ciri-ciri orang yang akan mudah menerima ketika ayat-ayat Al-Qur'an dibacakan adalah pertama, orang yang memiliki keyakinan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Meyakini bahwa kehidupan kita adalah sepenuhnya atas bawah genggaman Allah Subhanahu wa taala. Bahwa rizki kita di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Jika orang sudah benar hatinya seperti ini, yakin bahwa hidupnya milik Allah, yakin bahwa rizkinya dari Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwa kehidupan ini ada yang mengatur, yakni Allah Subhanahu wa taala, maka hati yang seperti ini akan mudah menerima petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala berikan melalui Al-Qur'an. Sebagaimana mata ini akan bisa melihat itu di waktu matanya sehat, normal, dalam keadaan normal dia akan bisa melihat. Namun di saat matanya sakit, bahkan mungkin tidak bisa melihat, maka petunjuk apapun yang disampaikan, arahan seperti apapun yang disampaikan, maka tidak akan bisa melihat petunjuk tersebut. Begitu pula hati kita. Kalau hati kita bersih dari segala penyakit hati kita memiliki iman yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka petunjuk yang disampaikan oleh Allah melalui Al-Qur'an maka akan mudah kita terima. Permasalahan yang kedua dari ayat tersebut adalah tentang menegakkan sholat. Maksudnya adalah hendaknya kita mengerjakan sholat itu dengan penuh tertib, penuh perhatian, dan menjaga adab-adab serta syarat rukunnya. Adapun mengenai masalah sholat ini, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan menegakkan sholat adalah mengerjakan ruku' dan sujud dengan benar, sholat dengan penuh tawajuh, dan sholat dikerjakan dengan khusyuk. Qatadah rahmatullah alaih berkata bahwa menegakkan sholat adalah menjaga waktunya, menjaga wudunya, wudu dikerjakan dengan sempurna, dan rukuk serta sujud juga dikerjakan dengan benar. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sholat ini akan menjadi penolong kita, akan menjadi penolong kita di dunia dan akhirat. Syaratnya sholat ini kita kerjakan dengan penuh kekhusyuan, penuh konsentrasi. Kita jaga adab-adabnya mulai dari sebelum sholat. Wudhu kita sempurnakan. Niat kita sempurnakan semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kita jaga khusyuk, konsentrasi kita di dalam sholat. Gerakan-gerakan sholat kita, ruku', sujud kita kerjakan dengan tenang, kita kerjakan dengan tumakninah. Maka sholat yang baik seperti ini akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari ayat tersebut disebutkan permasalahan yang ketiga yang perlu kita renungkan, yaitu untuk mencapai keberuntungan. Mencapai falah atau keberuntungan adalah sesuatu yang sangat tinggi. Makna falah adalah meliputi kebahagiaan dan kejayaan agama maupun dunia. Imam Raghib rahmatullah alaih menulis bahwa kejayaan dunia adalah tercapainya berbagai kebaikan sehingga menjadikan kehidupan dunia ini menjadi baik,
yaitu berupa kekayaan dan kemuliaan. Sedangkan kejayaan ukhrawi meliputi satu, kekal yang tidak fana, kekayaan yang tidak disertai dengan kemiskinan, kemuliaan yang di dalamnya tidak ada kehinaan sedikit pun, dan yang keempat, ilmu yang tidak disertai kebodohan. Jadi hadirin yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap diri kita punya tujuan yang sama, yaitu mencapai keberuntungan dunia dan akhirat. Jalannya sudah Allah Subhanahu wa taala tunjukkan melalui Al-Qur'an, yaitu dengan mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Maka orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti sunnah Rasulullah SAW, maka akan mendapatkan falah atau keberuntungan yang sesungguhnya, yaitu keberuntungan dunia dan keberuntungan akhirat. Dunianya akan selamat, akhiratnya pun akan selamat. Jamaah Jumat yang berbahagia, demikianlah khutbah singkat pada Jumat kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan berkesan dalam hati kita dan kita semuanya bisa mengamalkan. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa lisanan dzakira qalban khashi'an wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Shaf diluruskan dan dirapatkan. Yang depannya masih kosong untuk segera diisi. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم
تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله